الله وما أنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita buka surat An-Nur, baca ayat 10 dan 11. Masih baca ayat 10 dan 11. Sesarengan saking ayat wallahu fadlullahi sampai lahu azabun azim. Sesarengan saking ta'awud semonggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Baik, mic-nya kasih Bu Lupi. 2 ayat aja, ayat 10 kali 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapat azab yang besar pula. Baik. Kita lihat pada ayat ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira berita itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuat, dia akan mendapatkan siksa yang besar pula. Tapi sekarang kita lihat kisah lengkap. Ya, kita baca kisah lengkap dari tuduhan selingkuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti dibacakan oleh Mbak Vina. Sekarang tulis judulnya dulu. Pelajaran dari tuduhan selingkuh pada Aisyah radhiyallahu anha. Sudah? Sekarang kita lihat kisah lengkapnya. Coba Vina baca dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ya, ini kisah lengkapnya, ini hadis. Ada disebutkan dalam riwayat Ahmad dan riwayat yang lainnya. Taib. Pelan-pelan nanti bacanya. Tuduhan selingkuh pada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan
Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak keluar rumah untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Stop. Ketika Nabi SAW ingin pergi bersafar, ya di sini disebutkan, ya karena Rasulullah SAW iza arada ayakhruja li safarin aqra'a baina nisaihi. Nabi SAW itu kalau pergi keluar untuk safar, khusus safar saja, bukan ke pasar. Pergi safar, maka beliau itu gilir, buat giliran untuk istri-istrinya yang 9. Kenapa dibuat giliran? Biar adil. Nanti besok ke pantai ini dengan istri yang mana? Ya, kemudian nanti ke pantai ini misalnya lagi dengan istri yang mana lagi? Masya Allah, semua itu bisa dibuat adil seperti ini. Ya, ini kalau resikonya kalau punya istri lebih daripada satu. Nah, sekarang dicatat faedah nomor 1. Faedah nomor 1. Suami yang berpoligami wajib mengundi istri-istrinya ketika hendak pergi bersafar. Ketika hendak pergi bersafar. Coba kalau istrinya 4, ya, istrinya 4, maka Nabi SAW nanti undi 4 orang ini. Misalnya yang pertama mau pergi ke umroh lah, mau pergi umroh. Ya, mau pergi umroh untuk tahun ini. Ini siapa yang diajak umroh pertama untuk tahun ini? Maka 4 ini diundi. 1 dapat undian, nah berarti dia yang pergi nanti. Oh, istri pertama itu dapat, berarti istri pertama itu nanti pergi menemani Nabi SAW. Kemudian tahun berikutnya pergi umroh lagi. Diundi lagi atau tinggal sisa? Diundi lagi atau tinggal sisa? Kenapa tinggal sisa? Nah, ini bukan ya diundi lagi 4-4-nya, karena nanti nomor 1 keluar lagi, nanti pergi terus sama nomor 1. Maka sisa 3 tadi diundi lagi. Oh, nanti dengan istri yang nomor 4. Kemudian habis itu yang ketiga berarti sisa lagi 2 orang. Berarti nanti 2 orang ini diundi lagi, nanti sisa 1 orang. Ya, 1 orang nanti tinggal yang umroh keempat, berarti dengan istri yang keempat yang belum mendapatkan undian. Masya Allah, adil sekali kan Nabi SAW? Adil gak ini? Adil. Dan diantara bentuk adilnya Nabi SAW juga ketika melakukan poligami ini, Nabi SAW membagi malamnya juga adil. Adilnya seperti ini. Nabi SAW kalau menikahi yang masih gadis, Nabi SAW berikan malam pertama itu 1 minggu full. Namun kalau untuk yang sudah pernah menikah, cuma diberi jatah 3 hari. Maka ketika Nabi SAW menikah dengan Saudah, ya, Nabi SAW menikah dengan Saudah, Nabi katakan kepada Saudah, wahai Saudah, ini sebenarnya saya bukan berarti menghinakanmu, kamu bukan berarti saya hinakan karena engkau itu seorang janda. Ya, saya pingin tetap memberimu juga. Kalau kamu pingin 1 minggu, saya beri waktu 1 minggu. Namun resikonya nanti istri-istri yang lain juga dapat 1 minggu. Akhirnya Saudah ketika itu ya tidak tahu keputusannya seperti apa. Intinya yang sudah tidak gadis lagi ketika dinikahi, maka punya perlakuan seperti itu. Kenapa yang gadis diberikan jatah lebih dibandingkan yang tidak gadis? Kenapa coba? Hah? Kenapa? Karena kalau masih gadis itu masih malu-malu, dekat dengan Rasul. Aduh, ini saya ini malu sekali sama Rasul, ya kan? Ibu-ibu waktu malam pertama gimana coba? Sudah lupa ya, gak usah diingat-ingat lagi.
Ya, malu, maka pendekatannya harus lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah pernah menikah. Ya, sehingga ini perlakuannya berbeda. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dibacakan lagi kisah selanjutnya di bawahnya. Vina, baca dulu. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Nah, lihat, berarti istri-istrinya disuruh perang. Ya, ini undiannya untuk apa? Perang. Berarti istri-istrinya disuruh perang loh. Perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ternyata nama pula yang keluar. Berarti nama siapa yang keluar? Aisyah. Ini bukan pergi jalan-jalan ke pantai, ini disuruh pergi perang, diundi. Ya, nanti besok perang dengan siapa lagi? Diundi lagi. Ini perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan enak-enak berarti. Ya, bukan pergi pelisuran itu kemana, pergi belanja shopping kemana, bukan. Ini pergi perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Aku pun berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa dalam sekedup tandu di atas punggung onta. Jadi ada tandu, itu nanti Aisyah, nanti ada yang mikul. Aisyah itu nanti di dalam tandu seperti itu. Terus. Lalu berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Hingga kembali dari perang, dia bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang tulis faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Boleh suami mengajak istri berperang. Boleh perempuan, maaf tadi apa? Boleh apa? Suami mengajak istri ikut berperang. Dan istri nanti menaiki tandu. Dan akan dilayani oleh suaminya. Terus dilanjutkan lagi. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Ketika telah dekat dengan Madinah, beliau memberi aba-aba. Pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Terus. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Jadi Aisyah itu berarti keluar. Ya, dari tandunya tadi. Kan Aisyah itu berada dalam tandu, keluar dari tandu untuk menunaikan keperluannya. Lalu ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari mergan zifar terputus. Jadi ketika keluar, lalu ada kalungnya yang terputus. Kira-kira ibu-ibu kalau kalungnya terputus, itu dicari nggak? Hah? Cari nggak? Pasti cari kan? Ya, ini kalung loh. Ini kalung emas yang murah sekalipun juga tetap cari kan? Cari. Maka Aisyah ketika itu berarti cari. Terus. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas ontaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Nah, ternyata Aisyah lagi cari-cari, Aisyah ditinggal. Aisyah itu ditinggal, ya, yang tadi tandunya itu pada pergi. Dikira itu saat itu Aisyah sudah ada dalam. Kok masa nggak bisa mikir ya? Padahal ini kan ngangkut orang kan? Angkut orang. Nanti akan diceritakan di sini kenapa sampai Aisyah kok dianggap ada di dalam. Coba dibaca kalimat selanjutnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada masa itu perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Nah, kenapa tadi sampai bisa diangkut? Kenapa tadi sampai bisa diangkut? Karena Aisyah apa? Aisyah kecil. Tandunya ada ataupun tidak, Aisyah itu sudah dianggap ada gitu.
Hah? Jadi tandunya itu jalan itu dikira Aisyah dalam karena ringan sekali mikul Aisyah itu, apalagi 4 orang mikul kan misalnya kanan kiri depan belakang kan 4 orang mikul jalan gitu ya berarti Aisyah sudah di dalam ini. Wong ringan sekali Aisyah ada yo ringan, nggak ada juga ya tetap seperti itu. Berarti nggak dianggap tadi beratnya Aisyah ya, berarti masih ringan. Berarti ini ketika ya Aisyah memang nggak punya anak jadi seperti ini. Ya, Aisyah ingat ya, Aisyah itu nggak melahirkan anak sama sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang faedah yang nomor 3, boleh bagi perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhan tanpa izin suami. Boleh bagi perempuan itu keluar untuk memenuhi kebutuhan tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Kenapa mereka tidak ketok-ketok gitu atau tanya, ini Aisyah sudah di dalam atau belum? Harusnya kan tanya juga. Oh, ini Aisyah sudah dalam belum? Bukan harus nanti Aisyah jawab, oh sudah, gitu terus jalan. Maka ada faedah yang keempat. Seorang yang menaikkan perempuan ke atas unta atau kendaraan, tidak boleh mengajak bicara perempuan tersebut. Tidak boleh mengajak bicara perempuan tersebut. Karena bukan mahram. Kecuali kalau ada kebutuhan. Kan seharusnya tadi kan para sahabat nanya kan? Tanya dulu, "Woi, Aisyah sudah di dalam apa belum?" Ya. Ini tidak nanya langsung, ini kayaknya sudah di atas ini. Akhirnya mereka jalan ketika itu. Tinggalkan Aisyah yang sedang mencari kalungnya yang ketinggalan. Kemudian dilanjutkan lagi. Baca lagi, pada masa itu perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Tuh, hanya sedikit makan loh. Memang wanita emang seperti ini sifatnya, sedikit makan, ngemilnya yang banyak. Ya, terus. Makanya mereka tidak curiga dengan sekejuk yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Jadi karena ringan ya sudah, jalan tetap. Terus. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Tuh, Aisyah itu dinikahi oleh Nabi SAW usianya 9 tahun. Aisyah itu dinikahi usianya 9 tahun. Namun tunggu sampai balik dulu baru Nabi SAW menyetubui Aisyah. Berarti kalau belum balik, anak perempuan itu boleh dinikahi. Namun ketika ingin menyetubuinya, tunggu sampai sudah balik. Terus. Mereka membawa onta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Jadi tentara tadi sudah pergi, kalungnya baru dapat. Lalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Nah, jadi dia kembali ke tempat tadi. Ya, moga-moga aja mereka sadar itu tadi nggak ada Aisyah di dalam. Ya, tidak ada Aisyah di dalam. Jadi nanti pasti kembali lagi ke tempat awalnya tadi. Terus. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Soban bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang. Nah, berarti Aisyah pakai baju apa? Hitam. Aisyah memakai baju hitam ketika itu. Dia melihat sosok hitam-hitam. Terus. Lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirja-nya. Istirja itu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Jadi saat Safwan tuh lihat Aisyah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah ketinggal di sini. Terus Ketika ia melihatku, kututupi wajahku dengan jilbab. lalu dia tutupi wajahnya dengan jilbab. Berarti sebelumnya tertutup atau tidak? Tidak tertutup. Lantas dia pakai jilbab yang lebar kemudian tutup wajahnya karena ada laki-laki lain. Ya, terus. Demi Allah, dia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja sehingga ia menderungkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki depan onta. Kemudian aku menungganginya. Selanjutnya, Nah, lihat. Aisyah berarti dinaikkan ke atas unta. Kan tadi si Safwan itu punya unta. Untanya ini dinaikkan Aisyah ke atas. Kemudian nanti dituntut oleh Safwan untuk berjalan. Terus. selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Berarti ini masih di siang bolong ini, kepanasan. Terus. Maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini atau menuduh berzina. Orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang memfitnah Aisyah kalau Aisyah itu selingkuh. Karena dia jalan dengan laki-laki. Ya, ini jalan dengan laki-laki. Ketika lihat seperti ini, langsung lihat, wah ini kesempatan, ini saya nuduh Aisyah, Aisyah ini benar-benar selingkuh. Karena kok dia jalan dengan laki-laki tidak bareng rombongan. Ya, maka dia buat fitnah ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian membuat fitnah. Kemudian tulis selanjutnya faedah ke 5. Diperintahkan menolong orang yang butuh pertolongan. Diperintahkan menolong orang yang butuh pertolongan. Termasuk membantu orang yang terpisah dari rombongan. Termasuk membantu orang yang terpisah dari rombongan. Atau membantu orang yang hilang. Atau membantu orang yang hilang. Seperti yang dilakukan oleh Safwan. Atau membantu orang yang hilang seperti dilakukan oleh Safwan. Tadi lihat Safwan macam-macam enggak dengan Aisyah? Sentuh Aisyah enggak ketika itu? Tidak. Ngomong saja enggak berani. Ya, ini ngomong dengan Aisyah saya tidak berani loh. Walaupun lagi dua-duaan seperti ini ngomong saya nggak berani. Padahal kalau diajak bicara, ngajak cerita, ini kan nggak ada yang lihat. Namun untuk seperti ini saja dia takut pada Allah, dia tidak berani berbicara dengan Aisyah ketika itu apalagi nyentuh. Maka yang keenam, diperintahkan menjaga tata krama ketika bersama perempuan yang bukan mahram, ketika di tempat sepi dan kondisi darurat. Ketika di tempat sepi dan kondisi darurat. Kira-kira yang pacaran kayak gini enggak? Kalau sepi malah kesempatan kan? Iya, sepi itu kesempatan banget loh itu. Apalagi gelap-gelapan. Ya. Makanya dicari tempat yang sepi, cari gelap lagi. Itu paling hobi ya, karena setan nanti panas-panasin pada saat kondisi seperti itu. Juga yang ke-7, kalau bersama perempuan seperti tadi, hendaklah berjalan di depannya. Hendaklah berjalan di depannya. Kemudian yang ke-8, disunahkan bagi perempuan memakai baju gelap.
Disunahkan bagi perempuan memakai baju gelap seperti warna hitam. Kemudian yang kesembilan, disunahkan membaca istirja. Disunahkan membaca istirja. Istirja itu apa? Ya, nanti ditulis sendiri ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat mendapat musibah. Apa musibahnya di sini tadi? Musibahnya kenapa? Sofwan lihat Aisyah cuma sendirian, tertinggal di situ. Ini musibah menurut Sofwan. Wah, ini bahaya sekali untuk istri Nabi SAW seperti ini. Maka dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dibacakan kisah selanjutnya lagi. Kemudian kami sampai ke Madinah. Kami siapa di sini? Sofwan dan Aisyah. Terus. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Aisyah kemudian sakit selama sebulan. Terus. Sedangkan orang-orang menyebar luaskan ucapan para pembohong. Terus. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Nah, Masya Allah, dia sebut suaminya itu kekasihku loh. Ya, dia sebut suaminya itu apa? Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Beliau hanya masuk, lalu mengucap salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Itulah yang membuatku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Nah, faedah sekarang yang nomor 10. Faedah nomor 10. Lihat tadi ya, Aisyah itu nggak tahu kalau dia digosipkan sama sekali. Berarti berita ini tertutup. Ya, Aisyah selama sebulan itu nggak tahu berita ini itu tersebar di luar itu seperti apa. Berarti faedah yang bisa kita ambil, disunahkan menutupi berita gosip. Disunahkan menutupi berita gosip mengenai seseorang dari orang yang bersangkutan. Jadi si A ini punya berita digosipin di mana-mana, kita jangan beritahu pada si A. Dilanjutkan, jika tidak ada manfaat untuk diceritakan. Jadi lihat, selama sebulan Aisyah tidak pernah dengar berita gosipnya itu beredar di luar, tuh nggak pernah Aisyah itu dengar. Dia cuma berada dalam rumah, mendekap sakit. Ya, berita tadi itu nggak ada yang beritahu, "Wih Aisyah, ini kamu digosipin kayak gini." Berarti ibu-ibu kalau dapat berita gosip tentang si A misalnya, maka jangan ceritakan sama si A. Sudahlah, biarkan saja, nanti dia tahu sendiri. Karena biasanya sakit hati. Nah, kemudian dilanjutkan. Lalu aku dan Ummu Mistah benarkan. Dia adalah putri Abi Ruh bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sahal bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Utata bin Ubad bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Ruh, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian gol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, celakalah Mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar. Ia berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Aku bertanya, memang apa yang ia katakan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun bertambah sakit. Baik. Jadi yang tadi berita gosipnya tadi baru dia tahu ketika dia keluar rumah.
Sudah 1 bulan loh. Ini berita gosipnya beredar di mana-mana. Baru pas keluar, baru nanti ada yang memberitahukan, akhirnya memberitahukan pada Aisyah. Aisyah tambah sakit. Maka faedah yang ke-11. Aisyah mendengar berita gosip yang menuduh dia berzina setelah mendengar pernyataan Ummu Mistah setelah sebulan ia sakit. Ke rumah, Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, bawalah aku kepada kedua orang tuaku. Ketika tersebut dari kedua orang tuaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, apa yang sedang hendak dibicarakan oleh orang-orang? Ibuku menjawab, wahai putriku, tidak ada apa-apa. Masya Allah, masih disebut lagi, nggak ada cerita apa-apa. Terus, Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu. banyak madu artinya apa sini? Punya banyak madu artinya apa? Iya, punya istri yang lain suaminya. Terus, Melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Lantas aku berkata, Maha suci Allah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal hal ini. Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Masya Allah, dituduh seperti itu Aisyah nangis terus. Nih kemarin kita ceritakan Aisyah itu menangis ketika dituduh fitnah seperti ini. Maka faedah yang bisa kita ambil, coba lihat ketika keluar rumah, ini mau pergi ke rumah orang tuanya loh ini. Iya kan? Ini mau pergi ke rumah orang tuanya. Izin nggak kepada Rasulullah? Izin atau tidak ini? Izin. Misalnya di sini di Bali ini rumahnya, mau pergi ke Warak saja, dia minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Orang tuanya di sana. Ya, ini minta izin dulu. Wahai Rasul, saya mau pergi ke rumah orang tuaku. Berarti sekarang faedah yang ke-12. Faedah ke-12. Seorang istri ketika ingin mengunjungi kedua orang tuanya, seorang istri ketika ingin mengunjungi kedua orang tuanya, hendaklah meminta izin pada suami. Hendaklah meminta izin pada suami. Dan coba lihat di sini sikap orang tua dari Aisyah, ibunya. Coba lihat kisah ibunya di sini. Ibunya tetap nyanjung-nyanjung Aisyah, puji-puji Aisyah, hibur Aisyah ketika Aisyah punya masalah seperti itu. Maka faedah yang ke-13. Ini faedah terakhir. Nanti kita lanjutkan lagi faedah ke-13. Ketika anak memiliki masalah dalam rumah tangga. Ketika anak memiliki masalah dalam rumah tangga, hendaklah orang tua terus menghibur. Hendaklah orang tua terus menghibur dan memotivasi dalam hal yang baik. Dan memotivasi dalam hal yang baik. Jadi di sini bukan solusinya ini malah tambah panas-panasin. Wah, ini yang bikin fitnah ini adalah istri-istri yang lain. Wah, ini yang bikin fitnah itu adalah ini nih. Akhirnya masalahnya nggak akan pernah selesai. Namun awalnya dihibur dulu. Wah, kamu itu kan istri yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kisahnya belum rampung, baru 2 halaman dibaca. Ini ada 7 halaman. Nanti insya Allah kita rampungkan pada
pertemuan selanjutnya. Ini juga jadi pelajaran biar menghadapi fitnah-fitnah, gosip-gosip itu seperti ini bisa diatasi. Ya, demikian kita tutup majelis kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.